Hai semuanya, hidup yang tenang itu sebenarnya bukan soal seberapa sedikit masalah yang kita punya, tapi soal seberapa siap kita menghadapi apapun yang datang. Banyak orang berpikir, kalau aku punya uang banyak, kalau aku pindah ke tempat yang damai, atau kalau aku punya pasangan yang pengertian, pasti hidupku bakal lebih tenang. Padahal kenyataannya nggak sesederhana itu. Ketentraman itu bukan sesuatu yang datang dari luar, tapi hasil dari kebiasaan yang kita bangun di dalam diri sendiri. Kalau pikiran kita masih kacau, hati kita masih penuh kegelisahan, dan kebiasaan kita justru memupuk stres, maka sekalipun berada di tempat paling damai di dunia, kita tetap bisa merasa tidak bahagia. Kalau dipikir-pikir, ketenangan itu lebih mirip sebuah keterampilan daripada sebuah hadiah. Artinya, kita perlu melatihnya, bukan sekedar menunggunya datang. Dan salah satu cara terbaik untuk melatihnya adalah lewat kebiasaan-kebiasaan kecil sehari-hari. Nggak perlu sesuatu yang ekstrim atau tiba-tiba berubah total, karena biasanya perubahan yang terlalu drastis malah bikin kita cepat lelah dan berhenti di tengah jalan. Hidup itu maraton, bukan sprint. Jadi, membangun kebiasaan yang bikin hidup lebih tenang butuh kesabaran dan konsistensi. Salah satu kebiasaan yang sering disepelekan adalah memberi ruang untuk diri sendiri. Banyak orang terlalu sibuk mengejar target, bekerja tanpa henti, dan berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, sampai lupa bahwa tubuh dan pikiran juga butuh istirahat. Kalau setiap hari kita bangun pagi, langsung pegang ponsel, membaca berita yang penuh drama, lalu bergegas menghadapi dunia tanpa sempat bernafas, wajar kalau kepala terasa penuh dan hati gampang gelisah. Kadang, satu kebiasaan sederhana seperti meluangkan 5 menit pagi hari untuk duduk tenang, menarik nafas dalam, dan merasakan tubuh kita, bisa mengubah mood satu hari penuh. Bukan karena nafasnya ajaib, tapi karena kita memberi sinyal pada otak bahwa kita aman, bahwa kita bisa mengambil kendali atas hari ini, bukan sekedar bereaksi pada apapun yang terjadi. Kalau mau hidup lebih tenang, kita juga perlu belajar memilah informasi. Sekarang ini terlalu banyak orang merasa stres bukan karena masalah pribadi, tapi karena kebanjiran informasi dari dunia luar. Kita bangun tidur, langsung lihat berita buruk di media sosial, lalu pikiran dipenuhi kekhawatiran soal masa depan, ekonomi, politik, sampai kehidupan orang lain yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan kita. Lama-lama, otak kita kelelahan karena menerima terlalu banyak sinyal bahaya sekaligus. Padahal, sebagian besar hal itu nggak benar-benar mempengaruhi hidup kita secara langsung. Di sini, kebiasaan sederhana seperti membatasi waktu bermain media sosial, memilih konten yang menenangkan, dan lebih fokus pada apa yang bisa kita kontrol akan sangat membantu. Banyak orang mengira bahwa ketenangan datang ketika masalah selesai. Padahal justru sebaliknya, masalah akan selalu ada, dan yang membuat kita tenang adalah cara kita menghadapinya. Misalnya ketika kita punya pekerjaan yang menumpuk, kebiasaan menunda hanya akan membuat pikiran makin penuh. Kita merasa cemas setiap hari karena merasa dikejar waktu, padahal kita sendiri yang bikin jebakan itu. Coba bandingkan dengan orang yang membangun kebiasaan kecil menyelesaikan satu hal setiap kali ada kesempatan. Dia mungkin gak langsung menyelesaikan semua masalah, tapi rasa tegangnya berkurang karena dia tahu ada kemajuan, sekecil apapun itu. Salah satu musuh terbesar ketenangan adalah kebiasaan membandingkan diri. Dunia sekarang penuh dengan sorotan kehidupan orang lain. Kita lihat teman pamer liburan, lihat orang beli rumah baru, atau kenalan yang sukses bangun bisnis. Tanpa sadar, kita mulai merasa tertinggal dan tidak cukup baik. Padahal, kita jarang tahu cerita lengkap di balik layar. Bisa jadi orang yang kita iri itu juga punya masalah yang nggak kelihatan. Ketenangan akan lebih mudah dicapai kalau kita membangun kebiasaan fokus pada diri sendiri. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Kita nggak bisa berlari di lintasan orang lain dan berharap bahagia. Selain itu, kebiasaan merawat tubuh juga punya peran besar dalam menciptakan ketenangan. Banyak orang merasa cemas, gampang marah, atau sulit tidur, padahal akar masalahnya bukan di pikiran, melainkan di tubuh. Tidur kurang, makan sembarangan, jarang bergerak, dan terus memforsir energi membuat tubuh memberi sinyal stres ke otak. Kita sering memisahkan tubuh dan pikiran,
Padahal keduanya saling terhubung erat. Mulai tidur cukup, menjaga pola makan, dan memberi ruang untuk olahraga ringan seperti jalan kaki bisa berdampak besar pada kondisi mental. Tapi bukan cuma soal kebiasaan menjaga diri, ada satu hal lain yang sering terlupakan, kebiasaan menerima hidup apa adanya. Banyak kegelisahan datang karena kita terlalu sering melawan realitas. Kita ingin orang lain selalu sesuai ekspektasi, kita ingin keadaan selalu stabil, kita ingin masa depan berjalan sesuai rencana. Padahal dunia nggak bekerja seperti itu. Ada hal-hal yang di luar kendali kita. Belajar menerima kenyataan bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi memilih fokus pada apa yang bisa kita ubah dan merelakan di luar kuasa kita. Dengan cara ini, kita bisa punya energi lebih untuk hal-hal yang benar-benar penting. Menariknya, kebiasaan menerima ini sering terlatih lewat pengalaman. Orang yang sudah berkali-kali jatuh, gagal, dan bangkit biasanya lebih tenang menghadapi masalah berikutnya. Bukan karena mereka kebal terhadap sakit, tapi karena mereka tahu rasa sakit itu tidak permanen. Kalau kita bisa mengingat bahwa semua yang datang dalam hidup ini, baik kebahagiaan maupun kesedihan, semuanya sementara, maka beban pikiran terasa lebih ringan. Ketenangan juga erat kaitannya dengan hubungan sosial kita. Kita bisa saja menjaga diri dengan baik, tapi kalau lingkaran sosial kita penuh drama, penuh energi negatif, maka tetap saja hati akan mudah lelah. Karena itu, membangun kebiasaan memilih lingkungan yang sehat adalah salah satu langkah penting. Bukan berarti kita harus memutus hubungan dengan semua orang yang sulit, tapi kita perlu menetapkan batas yang jelas. Kita berhak melindungi energi kita sendiri. Ada kalanya, menjaga jarak dari percakapan yang toksik jauh lebih sehat daripada memaksakan diri terus melibatkan. Selain menjaga hubungan dengan orang lain, kita juga perlu membangun hubungan yang sehat dengan diri sendiri. Banyak orang menganggap dirinya musuh. Mereka keras pada diri sendiri, terlalu sering mengkritik, dan gak pernah memberi ruang untuk memaafkan kesalahan diri. Padahal, salah satu kebiasaan paling menenangkan adalah berbicara pada diri sendiri dengan penuh belas kasih. Ketika kita belajar berkata, "Aku sudah melakukan yang terbaik," atau "Aku masih belajar dan itu nggak apa-apa," maka hati terasa lebih ringan. Kita nggak lagi mengikat diri dengan beban yang seharusnya bisa dilepaskan. Hidup yang tenang juga bisa datang dari kebiasaan mensyukuri hal-hal kecil. Kadang kita sibuk mengejar kebahagiaan besar sampai lupa menikmati momen sederhana yang ada di depan mata. Segelas kopi hangat di pagi hari, udara segar setelah hujan, tawa bersama teman, atau bahkan sekedar bisa beristirahat dengan nyaman adalah hal-hal yang layak disyukuri. Kalau setiap hari kita bisa melatih diri untuk menemukan satu hal kecil yang membuat kita bersyukur, lambat laun pikiran kita jadi lebih tenang. Bukan karena masalah hilang, tapi karena fokus kita bergeser pada apa yang sudah kita punya, bukan pada apa yang kurang. Kalau kita rangkum, kebiasaan yang bikin hidup lebih tenang itu sebenarnya sederhana. Meluangkan waktu untuk diri sendiri, mengatur fokus, menjaga tubuh, menerima kenyataan, membangun lingkungan yang sehat dan bersyukur. Tapi walau terdengar mudah, mempraktikannya butuh latihan dan kesabaran. Karena kita sedang melawan kebiasaan lama yang sudah tertanam bertahun-tahun. Jangan berharap perubahan besar dalam semalam, cukup lakukan satu kebiasaan kecil hari ini dan ulangi besok. Dari sinilah ketenangan akan perlahan tumbuh tanpa kita sadari. Kalau dipikir-pikir, kita seringkali ingin hidup lebih tenang, tapi justru kebiasaan kita sendiri yang membuat hidup terasa bising. Misalnya, ketika kita bangun tidur, hal pertama yang kita lakukan adalah mengecek notifikasi, membuka media sosial, dan membaca berita. Sejak pagi, pikiran kita langsung dijejali ratusan informasi yang belum tentu kita butuhkan. Akibatnya, sebelum memulai hari, otak kita sudah lelah duluan. Padahal, kalau kita mau sedikit saja mengubah kebiasaan ini, misalnya dengan memulai pagi tanpa ponsel, menarik napas dalam, stretching sebentar, atau sekedar duduk menikmati udara, perasaan kita akan jauh lebih ringan. Salah satu hal yang sering dilupakan orang adalah bahwa ketenangan itu butuh ruang. Pikiran manusia sama seperti lemari. Kalau terlalu penuh, kita jadi susah menemukan apapun di dalamnya. Makanya kebiasaan memberi jeda itu penting. Kita perlu waktu untuk berhenti, diam, dan sekedar menyadari keberadaan diri sendiri.
Sayangnya, banyak orang justru lari dari keheningan karena takut sendirian dengan pikirannya sendiri. Mereka memilih sibuk, memutar musik keras, menonton video tanpa henti, atau terus mencari interaksi. Padahal sebenarnya yang mereka butuhkan adalah diam sebentar. Ketenangan itu lahir dari keberanian untuk berhenti sejenak dan mendengarkan apa yang sebenarnya kita rasakan. Selain memberi ruang, kita juga perlu belajar mengatur ekspektasi. Kadang kita tidak tenang bukan karena dunia terlalu keras, tapi karena kita menaruh harapan terlalu tinggi pada sesuatu yang tidak pasti. Kita berharap orang lain selalu mengerti, berharap pekerjaan berjalan sesuai rencana, berharap hidup lancar tanpa hambatan. Begitu kenyataan tidak sesuai, kita kecewa dan merasa dunia melawan kita. Padahal, dunia tidak pernah berjanji akan memenuhi semua keinginan kita. Kebiasaan menurunkan ekspektasi bukan berarti menyerah, tapi memberi diri kita ruang untuk menerima segala kemungkinan. Kalau kita bisa berkata pada diri sendiri, aku akan berusaha semaksimal mungkin, tapi aku juga siap kalau hasilnya tidak sesuai. Itu akan membuat hati jauh lebih ringan. Ada juga kebiasaan lain yang sering disepelekan, mengelola waktu dengan bijak. Banyak orang merasa hidupnya berantakan karena mereka tidak tahu kemana saja waktu mereka pergi. Kita merasa sibuk setiap hari, tapi entah kenapa hasilnya tidak kelihatan. Kita kelelahan, tapi juga merasa bersalah karena tidak produktif. Ini sering memicu stres dan bikin kita merasa hidup berjalan tanpa arah. Padahal kalau mau hidup lebih tenang, kita perlu membangun kebiasaan membuat batas antara waktu bekerja, waktu istirahat, dan waktu untuk diri sendiri. Dengan manajemen waktu yang sehat, kita bisa memberi ruang untuk hal-hal yang benar-benar penting dan berhenti mengorbankan energi untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Ketenangan juga erat hubungannya dengan cara kita bereaksi terhadap masalah. Ada dua tipe orang, mereka yang membiarkan masalah mengendalikan hidupnya dan mereka yang memilih memegang kendali atas bagaimana mereka menanggapinya. Bedanya ada di kebiasaan kecil sehari-hari. Misalnya, ketika ada rencana yang batal, orang yang terbiasa panik akan langsung kesal, menyalahkan diri sendiri, atau menyalahkan keadaan. Sementara itu, orang yang sudah melatih ketenangan akan menarik napas sebentar, mengevaluasi situasi, dan mencari jalan keluar. Sama-sama menghadapi masalah, tapi hasilnya berbeda karena kebiasaan mereka berbeda. Selain mengelola reaksi, kita juga perlu membangun kebiasaan melihat hidup dari perspektif yang lebih luas. Kadang kita terlalu fokus pada satu masalah sampai lupa bahwa hidup ini jauh lebih besar daripada satu kejadian. Misalnya, kita gagal di satu pekerjaan, lalu merasa hidup kita berakhir. Kita lupa bahwa satu kegagalan tidak mendefinisikan siapa diri kita. Kalau kita membiasakan diri bertanya, apakah ini akan penting 5 tahun ke depan? Banyak hal yang awalnya terasa berat akan jadi lebih ringan. Salah satu kebiasaan yang ngebantu banget buat hidup lebih tenang adalah mengatur napas. Kedengarannya sepele, tapi pernapasan itu punya hubungan langsung dengan sistem saraf kita. Ketika kita cemas, napas kita biasanya jadi cepat dan dangkal, dan itu mengirim sinyal ke otak bahwa kita sedang dalam bahaya. Sebaliknya, kalau kita melatih napas panjang dan dalam, tubuh akan mengirim sinyal ke otak bahwa kita aman. Ada banyak teknik pernapasan yang bisa dicoba, seperti menarik napas 4 detik, menahannya 4 detik, lalu menghembuskannya perlahan 8 detik. Latihan sederhana ini bisa membantu menenangkan pikiran dalam hitungan menit. Selain itu, kebiasaan menulis juga bisa jadi salah satu kunci untuk menjaga ketenangan. Kadang, pikiran terasa sesak karena terlalu banyak hal yang berputar di kepala, dan kita butuh menyalurkannya. Dengan menulis, kita memberi ruang bagi pikiran untuk keluar, entah itu berupa perasaan, ide, atau keluhan. Gak harus menulis panjang, bahkan 1-2 kalimat tentang apa yang kita rasakan hari ini bisa membantu pikiran jadi lebih jernih. Ada orang yang menggunakan jurnal syukur, menuliskan 3 hal kecil yang membuatnya bersyukur setiap hari. Dan hasilnya, mereka merasa lebih damai karena fokusnya bergeser ke hal-hal positif dalam hidup. Kalau kita bicara soal ketenangan, kita juga nggak bisa lepas dari kebiasaan memaafkan. Banyak orang nggak sadar, beban terbesar di hati mereka bukan datang dari masalah sekarang, tapi dari luka masa lalu yang belum diselesaikan. Menyimpan dendam atau kemarahan itu seperti memegang bara api dengan harapan orang lain yang terbakar. Padahal, sebenarnya diri kita sendiri yang paling sakit.
Memaafkan itu bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain, tapi melepaskan diri kita dari beban emosional yang gak perlu kita bawa. Dengan memaafkan, kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk lebih tenang dan melangkah maju. Di sisi lain, membangun hidup yang tenang juga berarti punya kebiasaan menghargai proses, bukan hanya hasil. Banyak orang stres karena terlalu fokus pada tujuan besar tanpa menikmati langkah-langkah kecil yang dijalani. Mereka bekerja keras, memaksa diri, dan menunda kebahagiaan sampai target tercapai. Padahal, kalau kita belajar menikmati proses, kita bisa merasa tenang bahkan saat hasilnya belum terlihat. Hidup bukan hanya soal sampai di tujuan, tapi juga tentang bagaimana kita menjalaninya. Ada hal lain yang sering dilupakan, kebiasaan memilih kata-kata. Cara kita berbicara pada diri sendiri dan orang lain sangat mempengaruhi ketenangan. Kata-kata itu punya energi. Kalau kita terbiasa berkata kasar pada diri sendiri, mengkritik tanpa henti, atau menggunakan bahasa yang penuh kemarahan, hati kita akan sulit damai. Sebaliknya, kalau kita belajar memilih kata yang lebih lembut, lebih penuh pengertian baik untuk diri sendiri maupun orang lain, suasana hati akan lebih tenang. Kadang, satu kalimat positif pada diri sendiri bisa membuat hari terasa lebih ringan. Kebiasaan lain yang gak kalah penting adalah belajar berkata tidak. Banyak orang kehilangan ketenangan karena terlalu sering memaksakan diri memenuhi permintaan orang lain. Kita takut mengecewakan, takut dianggap egois, sampai akhirnya kita mengorbankan energi dan waktu untuk hal-hal yang sebenarnya nggak kita inginkan. Padahal, mengatakan tidak itu bukan tanda kita jahat, melainkan bentuk menjaga diri. Dengan membangun kebiasaan menetapkan batas, kita belajar memprioritaskan apa yang benar-benar penting buat kita. Dan itu adalah salah satu kunci ketenangan. Semua kebiasaan ini mungkin terdengar sederhana, tapi tantangannya ada pada konsistensi. Banyak orang gagal bukan karena mereka tidak tahu caranya, tapi karena mereka berhenti terlalu cepat. Ketenangan itu bukan hasil dari satu keputusan besar, melainkan akumulasi dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Kita tidak akan langsung merasa tenang besok, tapi kalau kita mulai hari ini dan terus melatihnya, perubahan perlahan-lahan akan terasa. Kalau kita lihat lebih dalam, hidup yang tenang bukan berarti hidup tanpa masalah. Justru, orang yang tenang adalah mereka yang mampu menghadapi masalah dengan kepala dingin. Kadang kita iri sama orang-orang yang terlihat santai, nggak mudah panik, dan selalu tampak bahagia. Kita mikir mereka pasti hidupnya enak, nggak punya beban. Tapi seringkali kenyataannya nggak begitu. Mereka punya masalah, bahkan mungkin lebih besar dari kita. Tapi yang membedakan adalah kebiasaan mereka dalam merespons kehidupan. Salah satu kebiasaan yang bikin hidup lebih tenang adalah belajar memisahkan apa yang bisa dikontrol dan apa yang tidak. Banyak orang stres karena memaksakan diri mengubah hal-hal yang sebenarnya di luar kuasanya. Kita pengen semua orang suka sama kita, pengen semua rencana berjalan mulus, pengen dunia adil sesuai harapan kita. Tapi faktanya, kita nggak bisa mengontrol semuanya. Yang bisa kita kontrol hanyalah tindakan, reaksi, dan cara berpikir kita sendiri. Begitu kita mulai fokus pada apa yang ada di tangan kita, hidup akan terasa lebih ringan. Ini mirip filosofi stoicisme, salah satu ajaran kuno yang belakangan banyak diikuti orang modern untuk mencari ketenangan batin. Para filsuf stoik seperti Marcus Aurelius dan Epictetus percaya bahwa penderitaan manusia seringkali muncul bukan karena apa yang terjadi, tapi karena cara kita memaknainya. Misalnya, hujan turun saat kita mau jalan-jalan. Kalau kita melihatnya sebagai bencana, kita kesal dan bad mood seharian. Tapi kalau kita menerima bahwa hujan adalah hal yang wajar, kita bisa menyesuaikan rencana dan tetap tenang. Ketenangan datang ketika kita berhenti melawan hal-hal yang memang di luar kendali kita. Kalau bicara soal kebiasaan, ada satu hal yang sering luput dari perhatian kita: memberi waktu untuk diam. Dalam dunia yang serba cepat ini, kita dipaksa untuk terus bergerak, terus produktif, terus berkabar, dan terus membandingkan diri. Kita jadi jarang memberi ruang untuk diri sendiri, sekadar duduk, menarik napas, dan bertanya, apa kabar hatiku hari ini? Padahal, kebiasaan sederhana seperti ini bisa sangat menenangkan.
Hanya dengan meluangkan beberapa menit untuk hening, kita memberi kesempatan pada pikiran untuk menata ulang dirinya sendiri. Ada juga kebiasaan mempraktekkan mindfulness atau kesadaran penuh terhadap apa yang sedang terjadi saat ini. Seringkali, pikiran kita melompat ke masa lalu dan masa depan tanpa henti. Kita menyesali kesalahan yang sudah terjadi, lalu cemas tentang hal-hal yang belum tentu akan terjadi. Akhirnya, kita lupa menikmati saat ini. Mindfulness mengajarkan kita untuk fokus pada detik ini, pada napas kita, suara di sekitar, atau sensasi tubuh kita sendiri. Dengan latihan ini, kita bisa belajar berdamai dengan pikiran yang berisik dan menenangkan hati yang gelisah. Contohnya sederhana, saat makan, coba benar-benar rasakan tekstur dan aroma makanannya. Jangan sambil scrolling media sosial atau memikirkan masalah pekerjaan. Saat berjalan, sadari langkah kaki kita, rasakan hembusan angin, dengarkan suara sekitar. Kebiasaan kecil seperti ini membuat kita lebih terhubung dengan diri sendiri dan membuat hidup terasa lebih utuh. Selain mindfulness, rasa syukur juga punya peran besar dalam membangun ketenangan. Kita sering merasa kurang, merasa hidup kita tidak cukup karena terus fokus pada apa yang belum kita punya. Padahal, selalu ada hal-hal kecil yang layak disyukuri setiap hari. Kadang, kita lupa bahwa bisa bangun pagi dengan tubuh sehat itu sudah sebuah anugerah. Kita lupa bahwa ada orang-orang yang sayang sama kita, bahwa kita punya tempat berteduh, dan masih bisa menikmati makanan enak. Psikolog menyebut praktik ini gratitude habit, kebiasaan bersyukur secara konsisten. Menurut penelitian, orang yang rutin menulis 3 hal kecil yang membuat mereka bersyukur setiap hari cenderung lebih bahagia, lebih sehat mental, dan lebih tenang menghadapi masalah. Kenapa? Karena otak kita belajar untuk memfokuskan perhatian pada hal-hal positif, bukan hanya pada kekurangan dan kegagalan. Namun bukan berarti bersyukur itu mengabaikan rasa sakit. Hidup nggak akan selalu mulus. Akan ada hari-hari sulit, kehilangan, dan kekecewaan. Justru di titik inilah, kebiasaan menerima rasa sakit apa adanya membantu kita menemukan ketenangan. Kadang, kita terlalu sibuk menolak kenyataan sampai lupa memberi diri kita ruang untuk merasa. Padahal, menangis, marah, atau kecewa itu manusiawi. Ketenangan bukan berarti tidak pernah merasa sedih, tapi mampu merangkul perasaan itu tanpa tenggelam di dalamnya. Kalau kita mau jujur, sebagian besar kegelisahan muncul dari kebiasaan terjebak di masa lalu atau takut akan masa depan. Kita menyesali keputusan-keputusan lama dan bertanya-tanya, kenapa aku nggak melakukan yang lebih baik? Di sisi lain, kita juga khawatir, bagaimana kalau nanti gagal? Bagaimana kalau semuanya berantakan? Padahal, masa lalu sudah selesai dan masa depan belum terjadi. Kita hanya punya satu hal, saat ini. Jadi kebiasaan menempatkan pikiran pada masa sekarang adalah salah satu kunci hidup tenang. Selain fokus pada diri sendiri, kita juga perlu membangun kebiasaan membatasi energi yang kita keluarkan untuk hal-hal di luar kendali. Misalnya, dalam hubungan sosial. Kadang kita merasa lelah bukan karena banyaknya masalah, tapi karena terlalu banyak drama orang lain yang kita serap. Kita mau jadi penengah, mau jadi pendengar, mau selalu hadir, padahal energi kita terbatas. Penting banget membangun kebiasaan membuat batas sehat atau healthy boundaries. Kita boleh peduli sama orang lain, tapi kita juga perlu melindungi ketenangan diri sendiri. Ada kalanya, kita juga perlu belajar melepas. Melepas bukan berarti menyerah, tapi menerima bahwa ada hal-hal yang nggak bisa kita genggam selamanya. Bisa jadi itu hubungan, impian lama, atau bahkan versi diri kita yang dulu. Kalau kita terus memaksakan sesuatu yang sudah nggak cocok untuk kita, hati akan terus gelisah. Tapi begitu kita rela melepas, ruang baru akan terbuka, dan biasanya disitulah ketenangan hadir. Membangun kebiasaan hidup tenang juga berarti mengenali diri sendiri lebih dalam. Banyak orang stres karena sebenarnya mereka nggak benar-benar tahu apa yang mereka mau. Mereka ikut arus, mengejar standar orang lain, dan memaksakan diri untuk menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Akhirnya mereka merasa kosong.
Kebiasaan merefleksi diri, meluangkan waktu untuk bertanya apa yang benar-benar penting buatku, apa yang aku butuhkan, apa yang membuatku merasa hidup, akan membantu kita membuat keputusan yang lebih selaras dengan hati. Hal lain yang sering membuat hidup terasa kacau adalah kebiasaan menunda. Kita pikir menunda pekerjaan akan memberi rasa lega, padahal yang terjadi justru sebaliknya. Semakin lama kita menunda, semakin besar rasa cemasnya. Pikiran kita dipenuhi beban karena tahu ada sesuatu yang belum selesai. Ketenangan bisa datang dari kebiasaan kecil. Mengerjakan satu hal kecil hari ini, bukan besok. Kita nggak harus menyelesaikan semuanya sekaligus, tapi bergerak sedikit demi sedikit. Dengan begitu, kita belajar menukar kecemasan dengan kemajuan. Selain itu, punya kebiasaan menjaga tubuh juga sangat berpengaruh pada ketenangan batin. Kita sering lupa bahwa tubuh dan pikiran saling terhubung. Kurang tidur bisa bikin kita gampang marah, pola makan buruk bikin kita mudah lelah, dan kurang olahraga bikin kita lebih rentan cemas. Jadi, ketenangan bukan cuma soal meditasi atau pikiran positif, tapi juga tentang cara kita merawat tubuh. Tidur cukup, makan dengan baik, minum cukup air, dan bergerak setiap hari adalah pondasi sederhana tapi sangat penting. Pada akhirnya, ketenangan itu bukan sesuatu yang kita temukan di luar, tapi sesuatu yang kita latih di dalam diri. Kita nggak bisa mengontrol dunia, tapi kita bisa mengontrol kebiasaan kita. Kita nggak bisa menghapus semua masalah, tapi kita bisa melatih cara kita menghadapinya. Dan yang terpenting, kita perlu sabar dengan prosesnya. Perubahan itu pelan-pelan. Kita mungkin nggak langsung merasakan hasilnya minggu ini atau bulan depan. Tapi kalau kita terus berlatih, suatu hari nanti kita akan bangun dan menyadari, hidupku lebih ringan sekarang. Kalau kita perhatikan, sebagian besar keresahan dalam hidup ini muncul karena kita ingin terlalu banyak hal sekaligus. Kita ingin sukses, ingin diakui, ingin dicintai, ingin hidup nyaman, dan ingin semua berjalan sesuai rencana. Nggak salah sih punya keinginan, tapi ketika keinginan itu terlalu menumpuk, kita jadi lupa cara menikmati hidup sekarang. Kita merasa harus berlari setiap saat, mengejar sesuatu yang belum tentu membuat kita lebih bahagia. Hasilnya, pikiran penuh, hati gelisah, dan tubuh lelah. Padahal, salah satu kebiasaan paling menenangkan adalah belajar hidup lebih sederhana. Kesederhanaan itu bukan soal punya sedikit, tapi soal merasa cukup. Kadang kita merasa hidup kurang karena terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Kita lihat teman beli rumah, kita merasa tertinggal. Lihat orang pamer pencapaian, kita merasa gagal. Padahal, kalau kita berhenti sejenak dan melihat apa yang sudah kita punya sekarang, mungkin kita akan sadar bahwa sebenarnya kita nggak kekurangan apa-apa. Kebiasaan melatih diri untuk merasa cukup ini bisa sangat menenangkan karena membuat kita berhenti mengejar hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu kita butuhkan. Ada satu cerita menarik tentang seorang nelayan kecil di desa pantai. Setiap pagi dia pergi melaut, menangkap ikan secukupnya lalu pulang sebelum siang. Sore harinya, dia duduk santai bersama keluarganya, bercengkrama sambil menikmati teh. Suatu hari, seorang pebisnis kota datang dan berkata, "Kalau kamu bekerja lebih keras, kamu bisa membeli perahu lebih besar. Dengan perahu lebih besar, kamu bisa menangkap lebih banyak ikan. Lalu kamu bisa menjualnya, dapat untung besar, beli kapal lagi dan akhirnya jadi kaya." Nelayan itu tersenyum dan bertanya, "Kalau aku sudah kaya, apa yang akan kulakukan?" Si pebisnis menjawab, "Kamu bisa pensiun, tinggal di desa, dan menghabiskan waktu bersama keluarga sambil menikmati hidup." Nelayan itu tertawa pelan dan berkata, "Bukankah itu yang sedang kulakukan sekarang?" Cerita sederhana ini mengajarkan kita bahwa seringkali kita mengejar sesuatu yang sebenarnya sudah kita punya. Kita terlalu fokus pada masa depan sampai lupa menikmati hari ini. Padahal, kebiasaan menghargai momen sekarang bisa membuat hidup jauh lebih tenang. Kita nggak harus punya segalanya untuk merasa cukup. Kadang, cukup itu bukan soal jumlah, tapi soal cara pandang. Kalau kita bicara soal hidup yang tenang, satu kebiasaan penting lainnya adalah belajar memaafkan diri sendiri.
Banyak orang sulit bahagia bukan karena masa lalunya, tapi karena mereka terus menghukum diri atas kesalahan yang sudah lewat. Kita memutar ulang kegagalan, menyesali keputusan lama, dan merasa nggak layak untuk bahagia. Padahal, memaafkan diri bukan berarti melupakan, tapi menerima bahwa kita manusia. Dan manusia pasti pernah salah. Dengan memaafkan diri, kita memberi ruang untuk tumbuh, untuk belajar, dan untuk melangkah lebih ringan ke depan. Psikolog sering mengatakan bahwa rasa bersalah yang tidak diselesaikan adalah salah satu penyebab utama kecemasan. Kalau kita terus membawa beban masa lalu, kita akan kesulitan menikmati masa sekarang. Jadi, membangun kebiasaan berbicara pada diri sendiri dengan lebih lembut adalah langkah penting. Daripada berkata, "Aku bodoh banget dulu." Coba ganti dengan, "Aku sudah melakukan yang terbaik dengan apa yang aku tahu saat itu. Sekarang aku lebih tahu dan aku bisa membuat keputusan yang lebih baik." Kalimat sederhana ini bisa jadi obat untuk hati yang lelah. Kebiasaan berikutnya yang sering terlupakan adalah memberi tubuh dan pikiran waktu untuk istirahat. Kita hidup di zaman yang memuja produktivitas. Seolah-olah kalau kita nggak sibuk, kita nggak berharga. Kita bekerja tanpa henti, belajar tanpa jeda, dan merasa bersalah kalau mengambil waktu untuk diri sendiri. Padahal, tubuh dan pikiran bukan mesin. Mereka butuh jeda, butuh pemulihan, dan butuh ruang kosong untuk kembali bertenaga. Kalau dipikir-pikir, banyak ide terbaik, inspirasi besar, dan solusi cerdas justru datang ketika kita berhenti sejenak. Saat kita jalan santai, saat mandi, atau saat duduk diam tanpa melakukan apa-apa. Kenapa? Karena otak butuh ruang untuk bernapas. Jadi, jangan merasa bersalah kalau sesekali mau rebahan, membaca buku, menonton film, atau sekedar memandang langit. Itu bukan kemalasan, tapi bentuk merawat diri. Selain memberi ruang istirahat, kita juga perlu membangun kebiasaan memperlambat langkah. Dunia bergerak cepat, tapi kita nggak harus ikut terburu-buru. Kadang kita makan terburu-buru, bicara terburu-buru, bahkan mencintai pun terburu-buru. Padahal, saat kita memperlambat langkah, kita memberi diri kesempatan untuk benar-benar merasakan apa yang sedang kita jalani. Kita jadi lebih sadar, lebih hadir, dan lebih menikmati hidup. Ada satu teknik sederhana yang sering diajarkan dalam terapi psikologi untuk melatih kebiasaan ini. Teknik pause and breathe. Berhenti sebentar dan tarik napas panjang. Misalnya, saat kita merasa ingin marah, berhenti 3 detik, tarik napas, dan biarkan pikiran menenangkan diri. Kebiasaan ini sederhana, tapi dampaknya besar, karena membuat kita merespon dengan tenang, bukan bereaksi secara impulsif. Ketenangan juga erat kaitannya dengan hubungan sosial yang sehat. Lingkungan tempat kita berada bisa mempengaruhi pikiran dan perasaan lebih besar dari yang kita sadari. Kalau kita sering berada di sekitar orang-orang yang suka mengeluh, drama, atau saling menjatuhkan, cepat atau lambat energi kita akan terkuras. Karena itu, membangun kebiasaan memilih lingkungan yang positif adalah salah satu langkah penting. Cari orang-orang yang mau tumbuh bersama, yang mendukung, dan memberi ruang untuk kita jadi diri sendiri. Tapi tentu saja, kita nggak selalu bisa memilih siapa saja yang ada di sekitar kita. Di tempat kerja, di keluarga, atau di pertemanan, pasti ada orang-orang yang sulit. Di sini kebiasaan membuat batas sehat jadi penting. Kita perlu tahu kapan harus terlibat, kapan harus mundur, dan kapan harus menjaga jarak. Menjaga ketenangan bukan berarti memutus semua hubungan, tapi menjaga diri agar nggak tenggelam dalam energi negatif orang lain. Hal lain yang sering bikin kita kehilangan ketenangan adalah terlalu sibuk menyenangkan orang lain. Kita takut menolak, takut mengecewakan, takut dianggap egois. Akhirnya kita melakukan banyak hal yang sebenarnya nggak kita mau. Padahal, salah satu kebiasaan paling sehat adalah belajar berkata tidak tanpa rasa bersalah. Kita nggak bisa membahagiakan semua orang, dan memaksa diri untuk selalu ada buat orang lain justru membuat kita kehilangan diri sendiri. Psikolog menyebut ini sebagai self-boundaries, batas yang kita tetapkan untuk melindungi kesejahteraan diri. Misalnya kalau kita lagi butuh waktu sendiri, nggak apa-apa menolak ajakan nongkrong. Kalau kita lagi lelah, nggak apa-apa bilang, aku nggak bisa sekarang. Mengatakan tidak pada orang lain seringkali berarti mengatakan ya pada diri sendiri. Selain hubungan dengan orang lain, kita juga perlu memperbaiki hubungan dengan diri sendiri.
Banyak orang keras pada diri sendiri, terus-menerus merasa nggak cukup dan sulit menerima dirinya apa adanya. Padahal, kalau kita terus mengkritik diri, bagaimana hati bisa tenang? Kebiasaan sederhana seperti berbicara pada diri sendiri dengan penuh belas kasihan bisa membuat perbedaan besar. Coba bayangkan, kita sedang berbicara pada sahabat terbaik kita. Kata-kata apa yang akan kita pilih? Sikap seperti itu juga pantas kita berikan pada diri sendiri. Dan satu hal penting lagi, belajar bersahabat dengan ketidakpastian. Banyak kegelisahan datang karena kita ingin segalanya pasti. Kita mau semua jawaban sekarang, mau semua rencana jelas, mau semua hasil terjamin. Padahal, hidup nggak bisa diprediksi sepenuhnya. Kalau kita terus memaksa memegang kendali atas semua hal, kita akan kelelahan. Ketenangan datang saat kita belajar berdamai dengan kenyataan bahwa masa depan itu penuh misteri. Dan itu bukan hal yang menakutkan. Justru disitulah hidup terasa indah. Hidup yang tenang bukan berarti hidup tanpa gejolak, tapi hidup yang penuh kesadaran. Bukan berarti masalah hilang, tapi cara kita menghadapinya jadi berbeda. Kita lebih memilih mendengarkan diri sendiri, merawat tubuh dan pikiran, menjaga batas dan menikmati hal-hal kecil. Semua itu dimulai dari kebiasaan kecil yang kita ulang setiap hari. Perlahan, kita akan menyadari bahwa ketenangan itu bukanlah tempat tujuan, tapi cara kita berjalan. Kita nggak perlu menunggu semuanya perfect untuk merasa damai. Kita bisa memulainya sekarang dengan satu napas, satu kebiasaan, satu langkah kecil. Dan pada akhirnya, kita akan sampai di titik di mana hati berkata, aku nggak perlu punya segalanya untuk merasa cukup. Aku tenang dengan hidupku sekarang.